Shalom adik-adik. Apa kabarnya nih? Kak Jejas harap kabar kalian baik ya. Kak Davin, apa kabar? Baik dong, kamu gimana? Aku baik juga dong. Nah, Kak Davin, sekarang kan anak-anak udah pada mulai sekolah ya. Kira-kira mereka semangat nggak ya kayak kita? Harus semangat dong kayak kita. Nah, adik-adik yang di rumah jangan patah semangat ya. Kalian harus semangat terus belajarnya walaupun online. Nah, sekarang kita mau siapin diri kita untuk ibadah juga. Nah, sekarang ayo kita sama-sama ibadah ya. Oke. Shalom, Papa Nael. Shalom Mama Bella. Apa kabar Papa Nael? Tentu baik. Gimana? Kan di masa pandemi gini kita lebih banyak di rumah. Iya. Ya, kegiatan semua yang nggak terlalu penting, nggak usah keluar lah ya, Mama Bella ya. Iya betul. Supaya kita betul-betul bisa di rumah dan kondisinya juga jadi aman bagi kita semua. Iya. Gimana kita sapa dulu anak-anak di rumah ya, Papa Nael ya? Betul. Halo anak-anak. Halo anak-anak. Nah, udah siap belum nih ikutin firman Tuhan? Betul. Karena firman Tuhan adalah pelita di dalam hidup kita. Setiap kali kita ikut ibadah, kita dapat firman, maka kita akan dapat pengertian yang lebih lagi untuk hidup benar di hadapan Tuhan. Betul gitu Mama Bella? Iya, betul sekali Papa Nael. Jadi memang anak-anak dari kecil harus betul-betul tekun baca firman, dengarkan firman Tuhan. Dan kalau ada yang tidak mengerti, tanya sama Mama Papa. Apa artinya ya, supaya firman itu menjadikan kekuatan di dalam hidup anak-anak semua, dan nanti dampaknya anak-anak juga akan jadi rajin belajar, rajin juga mencari dan mengenal Tuhan, dan saya percaya Tuhan akan memberikan dengan kemurahannya supaya anak-anak diberikan hikmat di dalam mendengar firman Tuhan ya Mama Bella. Iya betul. Udah kalau gitu kita suruh anak-anak aja ya langsung untuk ibadah ya Papa Nael ya. Oke. Selamat ibadah. Selamat ibadah anak-anak semua. Dengerin ya. Satu anak Tuhan pergi sekolah minggu. Satu anak Tuhan bawa jiwa pergi sekolah minggu. Dua anak Tuhan pergi sekolah minggu. Satu anak Tuhan bawa jiwa pergi sekolah minggu. Tiga anak Tuhan pergi sekolah minggu. Tiga, dua, satu anak
adik-adik lebih sungguh-sungguh lagi kita mau dengerin isi hati Tuhan dan kita nyanyikan lagi ya. Shalom anak-anak. Bagaimana keadaan anak-anak semua di rumah? Tante percaya anak-anak tetap bersuka cita sekalipun ada di rumah. Sekarang kita mau mendengarkan firman Tuhan. Tante ajak anak-anak untuk berdoa untuk firman Tuhan. Lipat tangannya, tutup matanya. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat kasih-Mu. Engkau baik, Engkau setia menyertai hidup kami. Tuhan, terima kasih kalau kami boleh mendengarkan firman-Mu hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Katakan, amin. Anak-anak, Tante mau bertanya, siapa di sini yang suka berdoa? Tante yakin, Tante percaya anak-anak semua pasti suka berdoa. Oh iya anak-anak, di dalam Alkitab ada tokoh yang suka berdoa. Coba siapa anak-anak? Samuel, betul sekali. Samuel dari kecil suka berdoa dan dia mendengarkan suara Tuhan. Siapa lagi coba anak-anak? Daniel, betul sekali. Daniel berdoa dan mulut singa ditutup. Tante sekarang mau ajak anak-anak untuk membaca firman Tuhan dari kitab Esra 6 ayat 10. Firman Tuhan berkata, supaya mereka selalu mempersembahkan korban, menyenangkan kepada Allah semesta langit, dan mendoakan raja serta anak-anaknya. Firman Tuhan berkata, supaya mereka mempersembahkan korban. Raja Darius memerintahkan Esra dan teman-temannya untuk membangun rumah Tuhan. Supaya Esra dan teman-temannya bisa berdoa kepada Tuhan. Dan kita bisa mendoakan raja serta anak-anaknya. Dari ayat di atas ada 2 pertanyaan. Yang pertama, kepada siapa kita berdoa? Yang pasti kita berdoa kepada Tuhan. Yang kedua, siapa yang harus kita doakan? Yang pertama adalah kepada siapa kita berdoa anak-anak? Yang pasti kepada Tuhan. Daniel berdoa kepada Tuhan dan Tuhan menolong Daniel. Sekarang Tante mau cerita kisahnya Daniel. Pasti anak-anak semua di sini sudah tahu. Tapi Tante mau ulang kembali supaya anak-anak lebih tahu lagi ceritanya Daniel. Daniel adalah seorang perwira tinggi di kerajaan yang setia, benar dan suka berdoa. Makanya Raja Darius berencana untuk mengangkat Daniel sebagai pejabat yang paling tinggi. Tetapi pejabat yang lain tidak menyukai Daniel. Mereka menyusun rencana jahat untuk mencelakai Daniel. Dan pejabat yang lain itu juga
melaporkan kepada Raja Darius, mereka yang tidak menyembah raja akan dihukum. Ketika Daniel sedang menyembah Tuhan, para pejabat itu melaporkan kepada Raja Darius. Raja Darius sedih karena orang yang dikasihi akan dihukum. Akhirnya Daniel dihukum dan Daniel dimasukkan ke gua singa. Pada saat Daniel dimasukkan ke gua singa, Raja Darius berkata, biarlah Tuhan yang menyelamatkan Daniel. Pada saat dimasukkan ke gua singa, Daniel berdoa kepada Tuhan. Dan Tuhan memberikan pertolongan kepada Daniel. Tuhan mengirimkan malaikat-malaikat Tuhan untuk menutup mulut singa itu. Keesokan harinya, Raja memerintahkan untuk mengeluarkan Daniel dari gua singa itu. Puji Tuhan, Raja bersukacita karena Daniel tidak ada yang celaka, tidak celaka di dalam tubuhnya karena singa-singa itu tidak memakan Daniel. Dan akhirnya pejabat tinggi yang lain dimasukkan ke gua singa itu beserta keluarganya dan mereka dimakan singa-singa itu. Anak-anak, pada saat kita berdoa, pasti ada pertolongan Tuhan. Seperti Daniel berdoa, dia ditolong oleh Tuhan. Dan bukan sekedar itu saja, Raja Darius mengumumkan kepada semua rakyat untuk menyembah Allahnya Daniel. Puji Tuhan, Tuhan luar biasa, Tuhan menolong Daniel. Yang kedua adalah siapa yang harus kita doakan? Di sini Raja Darius memerintahkan Esra dan teman-temannya untuk mendoakan raja dan anak-anaknya. Siapa yang dikatakan raja? Siapa yang dikatakan anak-anaknya? Mereka adalah pemimpin-pemimpin. Anak-anak, siapa pemimpin-pemimpin kita? Kalau di rumah, pemimpin-pemimpin kita adalah papa dan mama. Kalau di gereja, yang membimbing, menuntun kita, siapa? Bapak-bapak gembala beserta keluarganya. Tidak kalah penting, sangat penting sekali. Siapa yang harus kita doakan adalah pemimpin negara kita, Bapak Presiden dan Wakil Presiden. Anak-anak, tema hari ini adalah berdoa untuk pemimpin. Kita langsung praktek. Siapa yang mau berdoa di sini, anak-anak? Pasti semua mau berdoa untuk pemimpin. Ayo anak-anak, Tante ajak untuk berdoa untuk pemimpin. Tuhan Yesus, terima kasih buat firman-Mu hari ini. Kami berdoa buat papa, buat mama. Berkati papa mama. Jagai papa mama. Tuhan, kami juga berdoa buat bapak-bapak gembala. Berkati mereka, berkati keluarga mereka, tuntun mereka Tuhan. Biar mereka bisa menuntun kami lebih lagi dekat dengan Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa Tuhan untuk bangsa dan negara kami Tuhan. Untuk para pemimpin bangsa dan negara kami. Kami bangga Tuhan menjadi anak Indonesia. Kami bangga Tuhan kalau kami bisa dilahirkan di negara ini. Karena kami tahu Tuhan, Tuhan punya rencana buat kami, buat anak-anak semua untuk tinggal di Indonesia. Kami berdoa buat Bapak Presiden, Bapak Wakil Presiden, berkati mereka Tuhan, berikan kekuatan kepada mereka. Terlebih lagi Tuhan, kami berdoa berikan hikmat kepada mereka di masa sekarang ini. Pandemik Tuhan, biar mereka bisa menyelesaikan semuanya Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur buat firman-Mu Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan kami berdoa. Amin. Tuhan Yesus memberkati anak-anak. Shalom adik-adik. Ayat hafalan kita minggu ini diambil dari Ibrani 13 ayat 17a.
Taatilah pemimpin-pemimpinmu dan tunduklah kepada mereka, sebab mereka berjaga-jaga atas jiwamu. Sekali lagi ya adik-adik ya, Ibrani 13 ayat 17a. Taatilah pemimpin-pemimpinmu dan tunduklah kepada mereka, sebab mereka berjaga-jaga atas jiwamu. Yuk kirimkan video adik-adik ke kakak-kakak sekolah minggu. Kalisa tunggu ya. Roma 6 ayat 18a. Kamu telah dimerdekakan dari dosa. Amin. Thank you. Bye-bye. Roma 6 ayat 18. Kamu telah dimerdekakan dari dosa dan menjadi hamba kebenaran. Roma 6 ayat 18a. Kamu telah merdekakan dari dosa. Hai teman-teman, ayat hafalan minggu ini diambil dari Roma 6 ayat 8. Kamu telah dimerdekakan dari dosa dan menjadi hamba kebenaran. Happy Sunday, God bless you all. Bye. Roma 6 ayat 8a. Kamu telah dimerdekakan dari dosa. Bye. Roma pasal 6 ayat 18. Kamu telah dimerdekakan dari dosa dan menjadi hamba kebenaran. Thank you, bye, happy Sunday. Roma 6 ayat 18. Kamu telah dimerdekakan dari dosa dan menjadi hamba kebenaran. God bless you. Shalom, ayat hafalan minggu ini diambil dari Roma 6 ayat 18. Kamu telah dimerdekakan dari dosa dan menjadi hamba kebenaran. Amin. God bless you, bye-bye. Roma 6 ayat 18. Kamu telah dikemerdekaan dari dosa dan menjadi hamba kebenaran. God bless you, bye. Roma 6 ayat 18a. Kamu telah dimerdekakan dari dosa. God bless you. Roma 6 ayat 18a. Kamu telah dimerdekakan dari dosa. Roma 6 ayat 18. Kamu telah dimerdekakan dari dosa dan menjadi hamba kebenaran. Roma 6 ayat 18. Kamu telah dimerdekakan dari dosa dan menjadi hamba kebenaran. Roma 6 ayat 18a. Kamu telah dimerdekakan dari dosa. God bless you. Roma 6 ayat 18. Kamu telah dimerdekakan dari dosa dan menjadi hamba kebenaran. Roma 6 ayat 18a. Kamu telah dimerdekakan dari dosa. Roma 6 ayat 18a. Kamu sudah dimerdekakan dari dosa. Happy Sunday, God bless you, bye. Kakak-kakak sekolah minggu, ayat hafalan minggu ini diambil dari Roma 6 ayat 18a. Kamu telah dimerdekakan dari dosa. Terima kasih, God bless you, dah. Roma 6 ayat 18a. Kamu telah
dimerdekakan dari dosa. Bye. Shalom, hari Minggu ini Roma 6 ayat 18. Kamu telah dimerdekakan dari dosa dan menjadi hamba kebenaran. Kami bye. Roma 6 ayat 18a. Ayat 18a. Kamu telah memerdekakan dari dosa. Dadah. Ayat hafalan minggu ini diambil dari Roma 6 ayat 18. Kamu telah dimerdekakan dari dosa dan menjadikan hamba kebenaran. Terima kasih, God bless you all. Shalom, ayat minggu ini diambil Roma 6 ayat 18a. Kamu telah dimerdekakan dari dosa dan menjadi hamba kebenaran. Terima kasih, God bless you, bye. Ayat hafalan diambil Roma 6 ayat 18. Kamu telah merdekakan dari dosa. God bless you. Shalom, ayat hafalan minggu ini Roma 6 ayat 18a. Kamu telah dimerdekakan dari dosa. Terima kasih. Happy Sunday. Salam, ayat hafalan minggu ini diambil Roma 6 ayat 18a. Kamu telah dimerdekakan dari dosa. Bye bye. That's all. Roma 6 ayat 18 a. Kamu telah dimerdekakan dari dosa. Roma 6 ayat 18a. Kamu telah dimerdekakan dari dosa. Amin. God bless you. Dadah. Roma 6 ayat 18a. Kamu telah dimerdekakan dari dosa dan menjadi hamba kebenaran. Amin. Ayat 18a. Terus Kamu telah dimerdekakan dari dosa. Roma 6 ayat 18a. Kamu telah dimerdekakan
dosa. Makasih. Roma 6 ayat 8a. Kamu telah dimerdekakan dari dosa. God bless you. Roma 6 ayat 18a. Kamu telah dimerdekakan dari dosa. Roma 6 ayat 18a. Kamu telah dimerdekakan dari dosa. Amin. Roma 6 ayat 18a. Kamu telah dimerdekakan dari dosa. God bless you. Bye-bye. Ayat hafal minggu ini Roma 6 ayat 18a. Kamu telah dimerdekakan dari dosa. Terima kasih, God bless you, bye. Roma 6 ayat 18a. Kamu telah dimerdekakan dari dosa. God bless you, bye. Roma 6 ayat 18a. Kamu telah dimerdekakan dari dosa. God bless you, bye. Roma 6 ayat 18a. Kamu telah dimerdekakan dari dosa. Amin. God bless you. Bye-bye. Roma 6 ayat 18a. Kamu telah dimerdekakan dari dosa. God bless you. Bye-bye. Roma 6 ayat 8a. Kamu telah dimerdekakan dari dosa. Amin. Roma 6 ayat 18a. Kamu telah dimerdekakan dari dosa. Thank you. God bless you. Happy Sunday. Bye. Roma 6 ayat 18a. Kamu telah dimerdekakan dari dosa. Terima kasih. Roma 6 ayat 18a. Kamu telah dimerdekakan dari dosa. God bless you. Roma 6 ayat 18a. Kamu telah dimerdekakan dari dosa. Roma 6 ayat 18a. Kamu telah dimerdekakan dari dosa. God bless you.